Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Oktaviana, NIM 14 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A angkatan 2022. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal yang Pak Labib berikan. Yang pertama, dalam menyusun kontrak bisnis, khususnya kontrak syariah, seorang kontrak drafter harus memperhatikan berbagai aspek yang tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah agar kontrak tersebut sah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada hal-hal umum dalam penyelesaian kontrak bisnis. Yang kedua, ada hal-hal khusus dalam penyusunan kontrak bisnis. Hal-hal umum dalam penyusunan kontrak bisnis sendiri terdiri dari yang pertama, identitas para pihak. Kontrak harus memuat identitas lengkap para pihak yang terlibat, termasuk alamat, domisili, usia, dan status hukum, serta siapa yang menandatangani kontrak dan dalam kapasitas apa. Yang kedua, ruang lingkup dan objek perjanjian. Harus jelas mengenai ruang lingkup kerjasama dan objek yang diperjanjikan agar tidak menimbulkan multitafsir. Yang ketiga, prestasi dan kontraprestasi. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dirinci secara jelas, termasuk prosedur teknis jika diperlukan, sehingga masing-masing pihak memahami apa yang harus dilaksanakan dan apa yang menjadi imbalannya. Yang keempat, bahasa kontrak yang jelas. Gunakan bahasa yang spesifik dan mudah dipahami. Hindari kalimat ambigu yang dapat menimbulkan sengketa. Cantumkan definisi istilah-istilah penting dalam kontrak. Yang kelima, masa berlaku dan ketentuan pengakhiran. Tentukan dengan jelas masa berlaku kontrak dan kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan kontrak berakhir. Yang keenam, sanksi dan ganti rugi. Cantumkan ketentuan mengenai sanksi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, serta mekanisme ganti rugi yang jelas. Yang ketujuh, penyelesaian sengketa. Tentukan mekanisme penyelesaian sengketa, apakah melalui negosiasi, arbitrase, atau pengadilan, agar ada jalan keluar jika terjadi perselisihan. Yang kedelapan, klausul force majeure. Masukkan klausul keadaan memaksa yang membebaskan kewajiban para pihak jika terjadi hal-hal di luar kendali. Hukum yang berlaku dan bahasa kontrak. Tentukan yang kesembilan, hukum yang berlaku dan bahasa kontrak. Tentukan hukum yang berlaku dalam kontrak dan pastikan kontrak menggunakan bahasa yang sesuai dengan yurisdiksi, misalnya bahasa Indonesia untuk kontrak di Indonesia. Yang hal-hal khusus dalam penyusunan kontrak syariah. Yang pertama, ada prinsip kerelaan atau asas konsensualisme. Semua transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Yang kedua, asas keadilan dan kesetaraan. Hak dan kewajiban para pihak harus seimbang dan tidak ada pihak yang dirugikan atau dizolimi. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau status sosial. Yang ketiga, atas kejujuran dan transparansi. Para pihak harus bersikap jujur dan terbuka dalam menyampaikan informasi agar tidak terjadi gharar atau ketidakjelasan yang dilarang dalam syariah. Yang keempat, asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Kontrak harus memberikan manfaat dan kebaikan bagi para pihak serta masyarakat luas, menghindari unsur riba atau bunga, maisir atau judi, dan gharar. Yang kelima, objek perjanjian halal dan jelas. Objek akad harus halal dan jelas, tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang syariah seperti barang haram atau transaksi spekulatif. Yang keenam, asas iktikad baik atau kepercayaan. Para pihak harus melaksanakan kontrak dengan niat baik dan saling percaya agar tujuan akad tercapai. Yang ketujuh, kontrak tertulis. Walaupun akad syariah bisa sah secara lisan, kontrak tertulis sangat dianjurkan sebagai alat bukti dan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Yang kedelapan, ketentuan waktu dan mekanisme kerja. Dalam akad syariah, waktu pelaksanaan dan mekanisme kerja harus disepakati sejak awal dan tidak boleh berubah tanpa persetujuan bersama.
Yang kelima, jaminan dan tanggung jawab. Jika diperlukan, cantumkan ketentuan mengenai jaminan dan tanggung jawab masing-masing pihak agar tidak terjadi kerugian yang tidak jelas. Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, kontrak yang disusun tidak hanya akan kuat secara hukum formal, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga dapat menjadi dasar hubungan bisnis yang adil, transparan, dan beretika sesuai prinsip Islam. Jawaban yang nomor 2, sebagai kontrak drafter yang turut menyusun kontrak dan menghadapi perselisihan penafsiran klausul, langkah-langkah strategis yang sebaiknya diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis klausul yang bersengketa. Langkah pertama adalah memahami secara mendalam isi klausul yang diperselisihkan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang menyebabkan perbedaan penafsiran. Hal ini penting untuk mengetahui akar permasalahan dan potensi solusi yang tepat. Yang kedua, menyusun klarifikasi dan penjelasan tertulis. Sebagai kontrak drafter, buatlah dokumen tertulis yang berisi penafsiran yang benar dan disepakati oleh para pihak terkait klausul tersebut. Penjelasan ini harus didasarkan pada konteks kontrak, prinsip hukum, dan prinsip syariah jika berlaku, agar tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari. Yang ketiga, menggunakan pendekatan mediasi atau negosiasi. Anjurkan para pihak untuk melakukan mediasi atau negosiasi secara langsung dengan mediator atau pihak ketiga yang netral. Pendekatan ini bersifat non-konfrontatif dan dapat mempercepat penyelesaian sengketa secara damai dan saling menguntungkan. Yang keempat, menyarankan penyelesaian alternatif atau ADR. Jika mediasi gagal, usulkan penggunaan mekanisme arbitrase atau konsiliasi sesuai ketentuan kontrak dan hukum yang berlaku. Arbitrase misalnya dapat menjadi solusi efektif karena sifatnya yang rahasia, cepat, dan mengikat. Yang kelima, memastikan ketentuan penyelesaian sengketa dalam kontrak. Pastikan bahwa dalam kontrak telah tercantum klausul penyelesaian sengketa yang jelas, termasuk pilihan forum atau pengadilan, arbitrase, mediasi, pilihan hukum, dan tempat penyelesaian. Ketentuan ini akan menjadi acuan utama dalam penyelesaian sengketa di masa depan. Yang keenam, menyusun draft putusan atau kesepakatan penyelesaian. Jika para pihak sepakat, buat draft kesepakatan penyelesaian yang mengikat secara hukum dan sesuai prinsip syariah jika berlaku. Pastikan dokumen tersebut memuat semua poin kesepakatan secara lengkap dan jelas. Yang ketujuh, mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Jika semua upaya damai gagal, dorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan sesuai yurisdiksi yang berlaku, dengan memperhatikan aturan dan prosedur yang benar agar hasilnya sah dan mengikat. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, sebagai kontrak drafter, Anda dapat membantu memitigasi konflik, menjaga hubungan bisnis, dan memastikan penyelesaian sengketa berjalan secara adil, efektif, dan sesuai prinsip hukum maupun syariah. Menjawab pertanyaan nomor 3. Governing law atau Code of Law dan Code of Forum adalah dua klausul penting dalam kontrak internasional yang mengatur hukum mana yang berlaku dan lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan antara para pihak dan dari negara yang berbeda. Pengertian Governing Law atau Code of Law adalah ketentuan dalam kontrak internasional yang menentukan sistem hukum negara mana yang akan digunakan untuk menafsirkan, melaksanakan, dan menyelesaikan perselisihan terkait kontrak tersebut. Para pihak bebas memilih hukum negara mana yang dianggap paling sesuai, bahkan tidak harus terkait langsung dengan para pihak atau objek kontrak, selama pilihan tersebut dilakukan secara tegas dalam kontrak. Prinsip ini diatur dan didorong dalam berbagai instrumen internasional seperti The Hague Principles 2015 yang menegaskan pentingnya kebebasan para pihak dalam menentukan hukum yang berlaku untuk kontrak mereka. Pengertian Code of Forum.
merupakan ketentuan yang menentukan lembaga atau jurisdiksi, atau misalnya pengadilan negara tertentu atau lembaga arbitrase internasional yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang timbul dari kontrak internasional. Klausul ini memastikan bahwa jika terjadi sengketa, maka para pihak sudah sepakat kemana mereka akan membawa perkara tersebut untuk diselesaikan. Pentingnya menyepakati governing law dan choice of forum. Yang pertama, menghindari ketidakpastian hukum. Tanpa kesepakatan yang jelas, maka para pihak bisa menghadapi kepastian hukum tentang hukum mana yang berlaku dan forum mana yang berwenang, yang dapat memperlambat atau mempersulit penyelesaian sengketa. Yang kedua, efisiensi penyelesaian sengketa. Dengan adanya klausul governing law dan choice of forum, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat dan efisien karena para pihak dan hakim atau arbitrator sudah memiliki pedoman yang jelas. Yang ketiga, mencegah konflik hukum. Setiap negara memiliki sistem hukum dan prosedur yang berbeda. Kesepakatan ini mencegah terjadinya konflik jurisdiksi dan penerapan hukum yang bisa merugikan salah satu pihak. Yang keempat, memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Para pihak dapat memilih hukum dan forum yang dianggap netral atau paling adil, sehingga kedua belah pihak merasa lebih terlindungi dan kontrak lebih stabil. Yang kelima, memudahkan penegakan kontrak. Dengan adanya kesepakatan ini, hasil putusan forum yang dipilih lebih mudah diakui dan dilaksanakan di negara para pihak. Governing law atau choice of law dan choice of forum merupakan instrumen fundamental dalam kontrak internasional. Keduanya memberikan kepastian, efisiensi, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berasal dari negara dengan sistem hukum berbeda, serta mencegah terjadinya konflik hukum dan jurisdiksi di kemudian hari. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.